Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk berbakti pada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan mengarahkan pikiran kita pada Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan di awal kebaktian kita terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Kuasa-Nya yang tak terbatas memberikan kita kemenangan. Karena kasih karunia Tuhan, kita dapat datang di hadapan hadirat-Nya yang kudus untuk menyembah-Nya dengan memuji Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu dalam kekudusan hadirat-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya
jelas segalanya. Ku yakin kau ada di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. Mari kita bersatu hati masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Namun ampunilah dosa kami yang seringkali kami masih pesimis ketika menghadapi tantangan dan ketika kami dalam pergumulan hidup ini. Kadangkala kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri sehingga kami tidak kuat dan tak mampu untuk menghadapinya. Kiranya lewat ibadah pada kesempatan hari ini, kami kembali diteguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan telah mengalahkan maut. Kuasa iblis telah dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kami lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kami dapat percaya, dapat diundang untuk merayakan kemenangan itu. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami pada hari ini dan memimpin kami dengan kuasa yang tak terbatas. Sehingga ibadah ini dari awal hingga selesainya hanya tertuju dan memuliakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita yang percaya adalah pemenang karena iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dia adalah raja di atas segala raja yang telah datang dan memberikan kemenangan. Mari kita pujikan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan, karena kita adalah lebih dari pemenang. Karena Kristus Yesus, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit
bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidup kami, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk kita boleh beribadah pada saat ini. Dan ini merupakan minggu terakhir di bulan Oktober. Wow, waktu terasa begitu cepat berlalu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami ada di dalam pemeliharaan-Mu. Teristimewa di tengah keluarga kami. Di masa yang sulit, di masa pandemi ini, kami boleh menyaksikan dan mengalami bagaimana tangan Tuhan turut campur di dalam kehidupan kami. Di dalam berbagai macam pergumulan beban berat, Engkau memberikan kekuatan yang jauh melebihi apa yang bisa kami mengerti. Maka itu ya Bapa, ketika kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, sehingga firman itu dapat kami mengerti dan itu menguatkan iman kami. Dan firman itu yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi keluarga pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan membuka di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang terakhir, yaitu pasal 42. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan emas, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang menyimpan dalam hati dan yang merenungkan dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang akan kita renungkan bersama, saya memberi tema keluarga pemenang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di masa pandemi justru banyak kasus perceraian. Dengan kata lain, banyak keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran. Dan itu menjadi sebuah kondisi yang memprihatinkan, bukan? Sebab di tengah masa yang sulit, seharusnya keluarga itu teruji. Relasi sebagai suami istri itu teruji. Relasi dengan anggota keluarga yang lain, menantu dengan mertua dan seterusnya itu teruji justru di tengah masa yang sulit. Maka itu kita belajar daripada keluarga Ayub. Menarik sekali kalau kita membaca keseluruhan kitab Ayub. Kitab Ayub berbicara tentang keluarga. Karena di dalam
pasal yang pertama jelas di dalam kitab Ayub ini dituliskan bahwa Ayub tidak hidup sendiri. Dia mempunyai keluarga, dia mempunyai istri, dia mempunyai anak-anak. Dan hidup mereka itu berlimpah kasih karunia Allah. Di mana harta Ayub itu begitu banyaknya. Dan tiba waktunya Ayub mengalami kondisi yang sulit. Satu perjalanan hidup yang unpredictable, yang tidak pernah disangka-sangka oleh Ayub. Dia sebagai seorang yang berhasil sukses di dalam usahanya, pekerjaannya. Karena kalau kita melihat kekayaannya itu luar biasa, saudara. Dan juga dia sebagai seorang pribadi yang hidupnya itu saleh, hidupnya itu takut akan Allah. Dan dia diberkati dengan seorang istri dan anak-anak. Dan mereka itu hidupnya bahagia. Tetapi justru di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba masalah sulit itu datang menerpa. Yaitu hartanya itu dirampok habis-habisan. Dalam waktu yang sekejap. Tidak berhenti hanya masalah hartanya yang dirampok, tetapi juga anak-anaknya ditimpa malapetaka. Sehingga dalam waktu sekejap anak-anaknya pun mati bersamaan. Oh, satu kondisi yang memilukan, yang tidak pernah dipikirkan. Tetapi itu terjadi, itu menjadi sebuah kenyataan hidup yang dihadapi oleh Ayub. Dan tidak cukup di situ, saudara. Di mana Ayub pun mengalami kondisi dia sakit. Dia sakit bukan karena dia tidak menjaga kesehatannya, saudara. Tetapi tiba-tiba dia bisa sakit. Dan kalau kita melihat narasi di dalam kitab Ayub ini, yaitu iblis intervensi di dalam kehidupan Ayub. Namun demikian ketika Ayub mengalami kondisi sakit, Ayub justru teruji di sana. Dan puncaknya adalah ketika istrinya yang selama ini mendampingi Ayub sebagai seorang istri yang menjadi tumpuan untuk penghiburan itu diperoleh, justru Ayub mendapat perlakuan dari istrinya yang juga tidak pernah terpikirkan. Di mana istri daripada Ayub mengatakan, engkau kutuki Allahmu, lalu engkau mati. Beres. Oh, saudara, ini satu kondisi yang tidak pernah terpikir oleh Ayub. Masalah datang bertubi-tubi. Seolah-olah seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Satu kondisi yang sangat berat. Bukan hanya masalah fisik, tetapi juga secara psikologis. Tetapi juga sekaligus itu masalah iman daripada Ayub. Tetapi mengapa di dalam pasal yang terakhir, pasal 42 di dalam kitab Ayub, di sana dijelaskan di dalam sebuah narasi Tuhan memulihkan. Dengan kata lain, Tuhan menjadikan Ayub itu sebagai keluarga pemenang. Menarik sekali Bapak Ibu. Karena ini menjadi satu bagian yang penting di dalam iman kita sebagai keluarga Kristen di tengah kondisi yang sulit ini. Mari kita belajar daripada keluarga Ayub ini. Bagaimana keluarga Ayub bisa keluar sebagai pemenang atas segala persoalan hidup yang dialami. Paling tidak ada dua hal dari firman Tuhan yang kita bisa pelajari bahwa keluarga Ayub menjadi keluarga pemenang. Yang pertama adalah di mana keluarga Ayub teristimewa, Ayub secara pribadi itu memiliki relasi personal dengan Tuhan. Dan itu jelas sekali. Firman Tuhan menegaskan bahwa kedekatan, keintiman Ayub dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga di tengah kondisi yang sulit, yang berat itu, Ayub hanya berpaut kepada Tuhan. Sehingga ketika kesulitan hidup itu terjadi, dialami, maka Ayub memiliki perspektif tentang kesulitan hidup, tentang penderitaan yang dialami itu dari perspektif Tuhan, bukan dari perspektif dirinya. Oh, kalau dari perspektif dirinya, ketika Ayub mendapati hartanya itu dirampok habis-habisnya dalam waktu sekejap,
Oh, dia bisa stres, dia bisa depresi, bahkan dia bisa gila karena kehilangan hartanya yang selama ini dibanggakan, bukan? Belum berhenti, anak-anaknya yang menjadi kebanggaannya pun juga mengalami musibah dalam waktu yang sekejap. Oh saudara, kalau Ayub tidak memiliki relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan, saya kira Ayub tidak kuat menjalani hidup ini. Bukan hanya itu saja, ketika dia tiba-tiba sakit dan sakitnya itu tidak tersembuhkan dengan obat-obatan pada zaman itu. Oh saudara, mungkin kehilangan harta, kehilangan anak, walaupun masih sulit untuk dimengerti. Tetapi ketika selanjutnya tubuhnya itu sakit, apalagi yang bisa diharapkan di dalam kehidupan Ayub. Tetapi firman Tuhan katakan ketika Ayub mendapati dirinya kehilangan harta, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatan, di dalam pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan 21 di sana dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Satu perspektif ketika melihat kondisi yang hidupnya itu dari yang bahagia menjadi menderita. Dan penderitaannya itu bukan karena dosa daripada Ayub. Dia main judi, dia main berbuat jahat dan seterusnya. Bukan. Ayub masih dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Jadi dengan kata lain, Ayub itu ketika menghadapi penderitaan, dia mendapatkan kekuatan, itu bukan karena kekuatan dirinya, tetapi kekuatan Allah, di mana Ayub telah memiliki relasi personal dengan dia. Sehingga perspektif Ayub terhadap penderitaan yang dialami itu dari perspektif Tuhan. Bahwa hidupnya itu tidak ditentukan oleh apa yang dia miliki, kekayaan, anak-anak, apapun, kesehatan dirinya, tetapi hidupnya itu ditentukan oleh Tuhan yang melampaui segala keadaan. Inilah yang menjadi dasar Ayub sebagai keluarga, menjadi keluarga pemenang. Relasi personal dengan Tuhan. Luar biasa. Bahkan firman Tuhan dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, luar biasa. Betapa banyak keluarga-keluarga Kristen ketika masuk di dalam masa pandemi, ekonomi bermasalah, relasi sebagai suami istri juga bermasalah. Oh, banyak yang mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, apakah Engkau tidak mengasihi aku? Tuhan, mengapa keuanganku jadi mengalami kesulitan seperti ini? Oh, banyak keluarga-keluarga Kristen yang akhirnya menuduh Allah karena keadaan yang berubah. Maka itu mari kita belajar daripada Ayub. Sehingga ketika kita mendapati kesulitan dalam hidup ini, kita tidak melakukan tuduhan kepada Tuhan, tetapi justru kita teruji iman kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu kesulitan Bapak Ibu sebagai keluarga di tengah masa pandemi ini. Tetapi paling tidak di dalam ibadah kita pun juga kita menjadi terbatas, bukan? Tadi diskusi dengan Boksu Arif, menceritakan bahwa di masa pandemi ini banyak hal yang berubah. Dan itu menjadi sebuah kesulitan, menjadi sebuah masalah di dalam gereja. Tetapi syukur kepada Tuhan jikalau sampai saat ini kita masih bisa berhimpun, kita masih bisa ada, gereja Tuhan ada, keluarga kita masih ada.
Kita boleh melihat bahwa ini semua karena Tuhan. Maka itu ketika kita tahu bahwa betapa pentingnya relasi personal kita dengan Tuhan, itu akan menentukan bagaimana cara pandang kita, menyikapi kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, Ayub menjadi keluarga pemenang. Kalau tadi yang pertama karena relasi personal dengan Tuhan, yang kedua karena relasi personalnya dengan istrinya, dengan pasangannya. Dengan kata lain, Ayub ini menghargai, menghormati pernikahan. Sebenarnya ada alasan untuk Ayub itu bercerai. Dan itu sudah dalam tanda petik dilakukan oleh istrinya. Bayangkan ketika sebagai seorang istri mendapati suaminya sedang sakit, justru istrinya itu berkata, kutuki Tuhanmu lalu engkau mati, beres. Dengan kata lain, istrinya ini ingin cari gampangnya saja, jalan pintasnya, jalan mudahnya. Dia tidak pengen repot-repot ngurusi suaminya yang sakit. Oh, dulu waktu masih sehat suaminya, masih kaya, anak-anaknya masih ada. Oh, saya yakin istri Ayub ini sangat memuji, membanggakan Ayub. Sebagai seorang suami, bayangkan, ini suami bukan suami yang kelas menengah ke bawah. Ayub ini kelas menengah ke atas, karena dia kaya raya. Oh, sebagai seorang istri dia bangga, karena punya suami yang takut akan Tuhan, yang saleh. Ini luar biasa saudara, Ayub ini menjadi simbol laki-laki yang menjadi idaman. Sebagai suami, menjadi suami yang betul-betul diidam-idamkan. Sebab suami seperti Ayub ini, sukses, kekayaan, tetapi hidupnya itu setia kepada istrinya. Ini luar biasa. Karena menurut penelitian saudara ya, itu kalau seorang suami, laki-laki yang semakin sukses, semakin banyak uang, itu cenderung aneh-aneh. Dan itu terjadi saudara. Dan kalau wanita yang tidak punya uang, itu cenderungnya juga aneh-aneh. Jadi saya kira ini nyambung begitu ya. Jadi kalau ada laki-laki yang kaya raya, itu cenderungnya aneh-aneh. Nah ketemu dengan perempuan yang tidak punya uang, itu juga aneh-aneh. Nah ketemu klop. Maka itu ketika istri Ayub mengatakan kepada Ayub, sudahlah engkau mati saja. Dengan kata lain, relasi sebagai suami istri antara Ayub dengan istrinya, itu istrinya berbeda memandang Ayub sebagai seorang suami. Tetapi tidak demikian Ayub memandang istrinya, walaupun istrinya sudah menyakiti hatinya. Oh sebelumnya saya itu membayangkan saudara ya, ini istri Ayub ini, ibu Ayub ini ya, nyonya Ayub ini, pasti kalau waktu itu sudah ada mall, wah pasti dia sudah shopping saudara. Dan dia pakai unta. Dan unta pada saat itu menjadi alat transportasi yang mewah. Dan mungkin kalau sekarang ini ya sekelas Lamborghini begitu ya saudara ya. Wah itu mewah sekali. Nah lalu sekarang mendapati suaminya seperti itu, sakit. Tidak punya apa-apa lagi, tidak ada yang bisa dibanggakan lagi, dibuang. Saya kira ini menjadi satu cerminan kondisi zaman sekarang ini. Betapa banyak suami istri yang tidak menghormati pernikahan, tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan Ayub? Tidak demikian dengan Ayub. Ayub sudah mendapati satu perlakuan yang tidak baik dari istrinya, tetapi Ayub, saya percaya dia masih tetap mencintai, menghargai istrinya. Mengapa bisa demikian? Karena perspektif Ayub terhadap istrinya itu seperti perspektifnya Tuhan terhadap pernikahan. Karena Tuhan di dalam sebuah pernikahan memberikan satu hukum. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebab mereka keduanya telah menjadi satu daging. Hanya kematian yang memisahkan. Maka itu ketika Ayub mendapati istrinya demikian,
Ayub marah, saudara. Ayub marah. Dia mengungkapkan di dalam Ayub pasal yang kedua, ya ayatnya yang ke-9 dan 10 di sana dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oh, ini luar biasa. Ayub menjadi sebuah simbol seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang betul-betul telah memiliki relasi personal dengan Allah itu melampaui segala sesuatu. Seakan-akan di dalam kehidupan Ayub tidak ada lagi yang ingin dicapai selain bersama dengan Allah di dalam segala keadaan. Maka itu sekalipun istrinya mengatakan yang demikian kepada Ayub, Ayub tidak sampai menyimpan itu sebagai dendam, sakit hati, luka batin yang menjadi alasan untuk tiba waktunya, aku akan meninggalkan engkau, aku akan menceraikan engkau, aku akan membuang engkau. No. Sehingga di pasal 42 dari kitab Ayub, Allah memulihkan. Allah menjadikan keluarga Ayub sebagai keluarga pemenang. Dan itu yang kita rindukan. Di dalam segala keadaan yang berat, keadaan yang sulit. Kita belajar dari Ayub, di mana Ayub memiliki relasi personal dengan Tuhan. Kebergantungannya penuh kepada Tuhan. Bukan apa yang dia miliki, tetapi siapa yang memiliki hidupnya, yaitu Tuhan. Sehingga disitulah dia bisa melihat dengan clear, dengan jelas, dengan gamblang. Siapa sih istrinya? Bahwa istrinya bukan hanya seorang wanita yang hidup bersama, yang disahkan secara agama dan diterima oleh masyarakat, disahkan secara hukum. Bukan hanya itu, tetapi seorang istri, apapun, bagaimanapun keadaannya, dia adalah anugerah Tuhan yang diberikan sebagai pasangan teman hidup yang telah disatukan di dalam sebuah pernikahan yang kudus, yang bersifat sekali seumur hidup. Maka itu Ayub melihat hal itu. Sehingga ketika di kemudian hari, dia kesehatannya dijamah dipulihkan oleh Tuhan, Ayub tetap kembali kepada istrinya. Saya percaya Ayub tidak mencari istri yang lain, tetapi istrinya yang dulu. Oh, saya kira ini menjadi satu bukti bahwa siapapun kita di tengah segala kesulitan, Tuhan masih memberi kepada kita kemampuan, kuasa untuk kita menjalankan, mewujudkan kasih daripada Tuhan di tengah keluarga kita. Sehingga keluarga kita bukan sebagai keluarga yang dikalahkan oleh dunia ini, yang dihancurkan oleh penderitaan dunia ini, tetapi menjadi keluarga yang pemenang karena Tuhan yang membackup, Tuhan yang menopang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu peristiwa di mana seorang perempuan yang bisu tuli, dia wanita yang berkulit hitam, dia mengalami kondisi di mana dia diperkosa sampai akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Dan ketika seorang anak perempuan ini bertumbuh menjadi seorang remaja, dia mengalami kondisi yang sulit karena dia tahu mamanya bisu tuli. Tetapi mamanya ini memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sekalipun di dalam kondisi yang berat, dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan yang melindungi dia walaupun dia sudah menjadi korban daripada tindak kejahatan itu. Di tengah kondisi yang sulit ini, mamanya terus berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasih Tuhan. Dan ketika
anaknya mulai dewasa, saudara, di situ anaknya mengenal Tuhan Yesus. Saudara, pada masa remaja dia mendapati perlakuan. Selalu teman-teman itu mengatakan bahwa dirinya sebagai anak haram, sehingga dikucilkan, dijauhi. Ini kondisi yang tidak mudah. Ini penderitaan bagi seorang anak perempuan ini. Tetapi bersama ibunya, Tuhan itu memberikan satu kekuatan. Sehingga relasi personal itu bukan hanya dimiliki oleh ibunya, tetapi juga dimiliki oleh anaknya ini. Sehingga ada kekuatan Tuhan yang menopang mereka, yang menaungi mereka. Dan Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka ketika menyadari kondisi yang dialami, akhirnya dia membereskan diri di hadapan Tuhan. Dia memohon pengampunan bagi orang yang telah memperkosa mamanya. Demikian juga dia mengampuni akan mamanya. Dia juga mengampuni orang-orang di sekitarnya. Mengapa dia mengampuni? Karena dia tahu bahwa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi dasar relasi personalnya dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan memulihkan. Dan akhirnya menjadikan keluarga ini menjadi keluarga pemenang. Perempuan ini di era kepemimpinan Jimmy Carter di Amerika Serikat. Perempuan ini, seorang anak yang lahir dari perkosaan ini, sebagai perempuan kulit hitam yang didiskreditkan, tetapi Tuhan memulihkan dengan luar biasa. Dia diangkat oleh presiden untuk menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dia adalah A.C. Taylor Morton. Saudara, keluarga pemenang. Bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kecakapan dirinya, tetapi karena Tuhan yang memulihkan. Sehingga Ayub pun juga dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan jauh lebih daripada sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan itu melampaui, tak terjangkau oleh keadaan yang kita alami. Maka itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin pada saat ini keluarga kita yang dinilai oleh orang lain itu keluarga yang baik-baik saja. Tetapi permisi tanya, apakah betul hati kita itu jujur? Keluargaku ini baik-baik saja. Atau jangan-jangan kita sedang bersembunyi. Kita diam-diam, tetapi terus terikat dengan dosa. Maka biarlah kita ini dilepaskan. Ketika kita ini melakukan relasi personal dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan membereskan hidup kita. Dan Tuhan yang akan memulihkan untuk menjadi keluarga pemenang di tengah segala keadaan. Sehingga kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Bagi banyak keluarga-keluarga lain yang saat ini sedang bergumul di dalam persoalan hidup mereka. Maka itu mari jemaat yang terkasih, kita belajar dari Ayub untuk menjadi keluarga pemenang, di mana setiap kita memiliki relasi personal dengan Tuhan, dan kita memiliki relasi personal dengan anggota keluarga, suami istri, orang tua anak, menantu mertua, dan sebagainya, sebagaimana perspektif yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau tahu setiap kami sebagai keluarga. Engkau tahu kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai mertua, kami sebagai menantu, kami sebagai anak-anak. Di tengah keluarga kami, mungkin orang melihat kami orang yang baik. Tetapi Engkau tahu isi hati kami, maka itu ya Bapa, ampuni kami. Supaya di dalam keluarga kami boleh memiliki relasi personal kami dengan Engkau. Demikian juga kami boleh memiliki relasi yang indah di dalam kasih Tuhan di tengah keluarga kami. Maka itu ya Bapa, Engkau pulihkan keluarga kami masing-masing. Sebagaimana Engkau telah memulihkan keluarga Ayub ribuan tahun yang lalu. Engkau juga tetap berkuasa untuk memulihkan keluarga kami pada zaman ini.
Di tengah masa pandemi, justru kami menjadi keluarga pemenang karena kasih setia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu di tengah keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya firman-Nya mengingatkan dan memberkati kita di dalam keluarga. Marilah kita bersama bertekad untuk membawa segenap keluarga bersatu dalam kasih, untuk selalu mengandalkan dan memuliakan Tuhan Yesus saja. Katakan, aku dan seisi rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Katakan, bersatu dalam kasih, bersama melayani. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku.
Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya dalam segala tempat dan sepanjang masa sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersahati berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mau menaikkan segala puja, puji syukur kami kepada Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kepada kami segala kebaikan dan rahmat-Mu. Tuhan, kami bersyukur sampai dengan hari ini Engkau senantiasa memelihara hidup kami, iman kami kepada Tuhan. Dan kami sadari bahwa semakin kami menjalani kehidupan ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan nyatakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun di Indonesia ini. Biarlah dengan semangat Sumpah Pemuda, bangsa kami terus diberkahi Tuhan dengan kerinduan untuk terus hidup bersatu bersama-sama dan berjuang bersama-sama bagi kemajuan negeri ini. Kami juga berdoa terus bagi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, biarlah pelaksanaan PPKM di beberapa level dan daerah boleh berlangsung dengan baik dan bijaksana. Kami juga teringat beberapa jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, yang sakit dan sedang dalam masa pemulihan. Kami ingat untuk mamah dari Saudara Setiawan Junaidi yang kecelakaan beberapa hari lalu dan sedang dirawat di Pare. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Untuk tangan yang luka, yang patah, Tuhan juga yang pulihkan dan sembuhkan. Juga untuk mamah dari Bapak Sugeng Harsono yang terkena stroke, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga ingat untuk Ibu Jia Cuing, Ibu Tan Jai Chu, Ibu Tan Siok Ming, mohon kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan saja hadir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Bapak, bagi keluarga besar almarhum Bapak Cipto Sultano. Bapak Cipto, Tuhan sudah panggil ke rumah Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa, mohon kiranya keluarga yang ditinggalkan, baik untuk istrinya, Ibu Ana Suteja, untuk anak-anaknya, untuk menantu, cucu-cucunya, mohon Tuhan menghibur mereka. Tuhan menguatkan mereka, supaya melalui semua peristiwa ini iman mereka tetap memandang hanya kepada Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus, dan biarlah mereka senantiasa memandang dengan penuh pengharapan kepada Tuhan untuk hari-hari ke depan, melangkah dengan pasti meskipun tanpa ada lagi Papa yang mereka kasihi di samping mereka. Tuhan, kami bersyukur juga untuk segala prosesi dan upacara kedukaan yang berlangsung, karena Tuhan sudah menolong dan Tuhan beracara. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, kami bersyukur kepada Tuhan. Baik untuk Saudari Yovita, baik untuk Ibu Gabriela Jesslyn, dan juga Saudara Rehuel. Biarlah pertambahan usia yang mereka nikmati, menolong mereka untuk semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk keluarga besar dari Bapak Yohanes dan Ibu Endah yang Tuhan karuniakan cucu kedua
yang lahir beberapa hari yang lalu. Tuhan berkati pertumbuhan cucu ini supaya hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tuanya, Stevi dan Resti. Tuhan berkati supaya mereka diberikan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga juga mengasihi semua anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kegiatan kami sepekan yang akan datang, baik untuk persekutuan doa malam secara online dan komisi wanita melalui Zoom. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, memampukan supaya melalui kedua kegiatan ini kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman Tuhan. Kami juga tidak lupa mensyukuri setiap berkat yang Tuhan masih karuniakan dan senantiasa Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan mengembalikannya dalam bentuk persembahan. Mohon Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan. Biarlah lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yang sungguh mencintai Tuhan, sehingga kami memberikan yang terbaik dengan sukacita dan sukarela bagi kemuliaan-Mu. Berkati dan pakailah persembahan kami untuk terus memperluas pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat oleh hamba-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di penghujung ibadah kita pada saat ini, di mana kita akan melanjutkan kehidupan di tengah keluarga kita, di dalam keseharian kita, untuk memasuki minggu yang baru, maka biarlah kita sebagai keluarga menjadi keluarga pemenang. Karena kasih setia Tuhan, maka itu pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera untuk menjadi keluarga pemenang sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk dan saat teduh, ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pandemi COVID-19 di Indonesia sudah semakin melandai dan semakin berkurang. Oleh karena itu, gereja merencanakan pada bulan November akan mengadakan ibadah live streaming. Ibadah live streaming hanya akan diadakan satu kali pada pukul 9 pagi. Oleh karena itu, jemaat yang masih beribadah di rumah dapat melihat tayangan ibadah secara langsung hanya pada pukul 9 pagi. Kiranya ini menjadi satu perhatian buat kita. Tetap bersemangat untuk beribadah, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.